lanjut bahas BTTHK Serapi episode 443. Oke, lang gak usah banyak meng kita langsung masuk aja ke pembahasan. Tepat ketika Soyen dan juga kelompok Lin Qingwen meninggalkan tempat ini, tiba-tiba saja muncul seseorang yang merupakan suruhan dari Tuan Kardinal. Orang tersebut mengecek lokasi ini dan dia telah menemukan adanya jejak pertempuran yang cukup luar biasa. Tangan dari orang tersebut yang tidak lain merupakan Bagi. Dia pun menangkap energi api yang merupakan sisa api suci milik Soyen. Hal itu membuat Bagi menyipitkan matanya sambil mengatakan, api ini, mungkinkah orang pemilik api ini yang telah membunuh Tuan Yasnael? Satu-satunya petunjuk yang tersisa hanyalah energi api ini. Aku akan mengumpulkannya dan kemudian Tuan Kardinal pasti akan bisa mengetahui siapa pemilik dari api ini. Setelah mengatakan hal seperti itu, Bagi pun menyimpan energi api dan kemudian dia kembali menghilang dari tempat ini. Di sisi lain, Soyen bersama dengan kelompok Lin Qingwen melakukan perjalanan dengan cukup lancar menuju bagian inti dari benua Tianxing, di mana tempat itu adalah wilayah dari kerajaan. Sedikit penjelasan tentang benua Tianxing. Konon zaman kuno, benua ini telah dibuka oleh orang kuat yang memiliki kekuatan bintang. Dan kekuatan bintang itu sendiri merupakan sebuah kekuatan yang cukup misterius serta tidak bisa diprediksi. Namun setelah kematian orang kuat ini, generasi-generasi penerusnya yang tidak lain adalah keluarga Lin telah menjadi pemimpin dari kerajaan Tianxing. Namun setelah ratusan generasi berikutnya, keluarga Lin untuk beberapa alasan yang tidak jelas, kekuatan bintang menghilang tanpa jejak. Dan ini bisa dianggap sebagai sebuah penurunan di dalam keluarga kerajaan Tianxing. Benua Tianxing ini sendiri juga sangatlah luas. Ratusan kota yang besar maupun kecil telah mengisi di dalamnya. Dan bagian inti dari benua Tianxing tersebut ditempati oleh kota besar bernama kota Tianxing, yang merupakan tempat keberadaan dari keluarga Lin. Dan mereka adalah yang terkuat di benua Tianxing ini. Kita berpindah pada sebuah gerbang teleportasi yang cukup besar. Tiba-tiba saja gerbang tersebut memancarkan sebuah fluktuasi energi tertentu dan berubah menjadi lubang hitam. Selanjutnya, beberapa orang keluar dari dalamnya yang tidak lain itu merupakan Soyen bersama dengan kelompok dari Lin Qingwen. Sang penjaga gerbang ini tersenyum dan kemudian dia berkata, Tuan Lin Qingwen, akhirnya Anda kembali juga. Lin Qingwen melihat pada penjaga gerbang sambil mengatakan, bagaimanakah kabar dari kota Tianxing baru-baru ini? Penjaga gerbang kemudian menimpali, tuanku, tampaknya cukup sepi belakangan ini di kota Tianxing dan tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kurun waktu ini. Lin Qingwen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia melihat pada Soyen sambil mengatakan, Tuan Da Soyen, mari kita lanjutkan perjalanan dan menuju ke tempat dari Tuan Putri. Setelah melanjutkan perjalanan, pada akhirnya Soyen dan juga kelompok Lin Qingwen kembali melihat sebuah gerbang raksasa yang di atasnya bertuliskan nama kota Tianxing. Lin Qingwen melihat pada Soyen sambil mengatakan, Tuan Soyen, setelah melewati gerbang ini, maka kita benar-benar telah tiba di kota Tianxing. Soyen menganggukkan kepalanya dan dengan pandangan mata yang cukup takjub, dia pun mengatakan, sungguh gerbang yang sangat megah. Soyen kemudian melihat pada kota Tianxing yang berada di balik gerbang tersebut dan dia kali ini terlihat sangat terkejut karena ternyata yang dinamakan sebagai kota Tianxing adalah wilayah pegunungan yang benar-benar luas. Dan di atas puncak pegunungan tersebut sebenarnya juga ada rumah-rumah yang sangat megah. Lin Qingwen kemudian berkata, mari tuan, aku antarkan dirimu menuju tempat dari sang putri. Dia tinggal di pegunungan ketiga. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian Lin Qingwen mengajak Soyen melewati gerbang ini untuk menuju pegunungan ketiga yang berada di dalamnya. Kita berpindah pada sebuah tempat yang cukup bagus di dalam kota Tianxing dan tempat ini merupakan rumah dari Qin Xin. Di dalam kemudian
seorang wanita yang cukup cantik memasuki rumah dari Kenshin dan kemudian dia berkata, "Nona, Tuan Lin Qingwen dan juga Tuan Xiaoyan, sebenarnya mereka telah tiba dan kali ini sedang menuju perjalanan ke tempat ini." Kenshin terlihat cukup senang dan kemudian dia menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Baiklah, informasimu aku terima. Kembalilah. Dan kau jangan lupa untuk terus melakukan pengawasan pada dua kandidat yang lain. Jika mereka memiliki tindakan yang sangat mencurigakan, segera beritahu diriku." Wanita cantik yang juga merupakan salah satu pengawal dari Kenshin ini hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menghilang dalam sekejap. Setelah kepergian pengawal dari Kenshin tersebut, tiba-tiba saja seorang wanita parubaya yang juga merupakan pendukung dari Kenshin kini telah muncul dan kemudian wanita parubaya itu pun kini mengatakan, "Saudari Lin, mungkin kau harus pergi sendiri dan bertemu dengan Qingwen serta Tuan Xiaoyan. Aku khawatir dua orang yang lainnya akan secara diam-diam menggunakan beberapa cara dan identitas asli dari Tuan Xiaoyan tidak boleh terungkap sepenuhnya." Kenshin hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil menimpali, "Baiklah, aku tahu kapan diriku harus pergi dan bertemu dengan Xiaoyan. Tapi untuk sementara, kita lihat dulu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin kau duluan yang harus pergi untuk bertemu dengan Xiaoyan." Wanita parubaya itu pun kemudian menimpali perkataan dari Kenshin ini. "Sebenarnya aku penasaran dengan orang yang bernama Xiaoyan ini. Dia bisa memegang posisi penguasa dari wilayah atau domain api yang tidak berujung. Dan tempat itu saat ini telah menjadi kekuatan terbesar dari seluruh benua Xuanling." Kenshin hanya tersenyum sambil menimpali, "Kau akan segera mengetahuinya ketika kau bertemu dengan Xiaoyan." Wanita parubaya kemudian mengatakan, "Baiklah, aku sangat menantikan hal itu." Setelah mengatakan hal seperti ini, wanita parubaya tersebut juga menghilang dari tempat ini dan dia akan pergi bertemu dengan Xiaoyan sesuai arahan dari Kenshin. Sementara Kenshin yang sendirian di dalam ruangan ini tiba-tiba saja tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, "Xiaoyan, aku mungkin memang harus menggunakan bantuanmu kali ini. Kota Tianxing hari ini benar-benar penuh dengan intrik terbuka dan juga rahasia yang terlalu jahat. Apakah itu menyangkut publik atau pribadi? Aku harus bisa mendapatkan warisan tersebut. Jika tidak, kedua saudara laki-lakiku mungkin mereka yang akan memenangkan pemilihan raja atau ratu ini. Dan jika hal tersebut benar-benar terjadi, maka seluruh benua Tianxing akan musnah." Setelah berkata seperti ini, Kenshin mengeluarkan aura dari dalam tubuhnya yang terlihat berkelap-kelip, dan itu sebenarnya adalah aura dari kekuatan bintang. Di kota Tianxing ini ada banyak hutan, pohon, dan juga bangunan yang cukup megah. Dan keseluruhan kota Tianxing ini sebenarnya terdiri dari 13 pegunungan yang menjulang tinggi ke langit. Pada puncak pegunungan tersebut, semuanya adalah bangunan kota yang cukup makmur, dan mereka yang berada di dalamnya semuanya adalah bangsawan atau keluarga dengan kekuatan luar biasa yang telah berkontribusi pada keseluruhan benua Tianxing ini. Di antara ke-13 pegunungan tersebut telah diberikan peringkat sesuai dengan intensitas energi langit dan bumi yang berada di dalamnya. Pegunungan pertama dan juga pegunungan kedua ditempati oleh keluarga kerajaan, sementara pegunungan ketiga hingga pegunungan kelima telah ditempati oleh 3 kandidat, yaitu Putri Kenshin yang bernama asli Lin Yunsu, serta ada Pangeran Lin Feng dan juga Pangeran Lin Fengya. Raja dari kerajaan Tianxing ini adalah ayah dari Lin Yunsu alias Kenshin tersebut, dan kekuatannya berada di tahap puncak bintang 7 dosian. Namun ada sesuatu yang telah terjadi pada dirinya. Seorang raja yang selama ini